ada potensi peningkatan karbon jika pertumbuhan ekonomi berjalan dalam kondisi business as usual, maka akan ada pertumbuhan ataupun peningkatan karbon. Nah, untuk melihat hal ini, apa kira-kira strategi BRI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon? Kita membahas Bapak sebagai pimpinan dari Bank BRI, silahkan Pak. Baik, saya kira mungkin kita tidak lepas dari institusi yang lebih besar itu adalah negara. Gitu. Ya. Karena Indonesia saya pikir sudah komit untuk menetapkan target yang ambisius ya terkait dengan Paris Agreement yang kita sebut ENDC ya, jadi Enhanced Nationally Determined Contribution, dan itu targetnya memang menurunkan emisi karbon 31% itu tanpa syarat ya. Tadi kalau dengan syarat itu 43%, dan kemudian fokusnya ada di 5 sektor, terutama adalah di kehutanan itu ditujukan untuk bagaimana hutan kita mampu mengabsorb karbon sebanyak mungkin. Kemudian kalau di sektor energi justru kita mencegah, jadi supaya penggunaan energi ini lebih difokuskan pada energi terbarukan gitu, dan tujuannya adalah supaya emisi karbonnya yang minimal. Kemudian dari pengelolaan limbah itu diarahkan untuk mencegah emisi gas metan ya. Dan kemudian pertanian juga dalam aktivitas memproduksi produk-produk agriculture itu diharapkan untuk rendah emisi, dan yang terakhir di industri adalah penggunaan energi yang lebih efisien. Nah, inline dengan itu ya BRI sudah barang tentu sudah melakukan yang tentang namanya itu climate change risk stress test itu, dan kemudian risiko-risiko apa aja yang sebenarnya akan menjadi ikutan terkait sama climate change dengan meningkatkan emisi karbon. Dan kemudian itu strateginya kita arahkan ke bagaimana kita bisa menuju ke net zero itu meskipun targetnya adalah di 2050. Maka kemudian ada hal-hal yang harus menjadi fokus kita. Pertama adalah di aktivitas harian operasional BRI itu kita sudah mulai mengukur jejak karbon kita, dan kemudian emisi karbon kita itu sudah kita ukur, dan kemudian sekarang alhamdulillah sudah mulai melakukan mengalami penurunan emisi gas rumah kaca dari aktivitas kita. Dan kemudian selain pengukuran dan kemudian di operasional kita juga arahkan supaya bisa nurun itu seperti apa. Misalnya mulai menggunakan EV ya untuk transportasi, dan kemudian juga kita mulai banyak mengurangi penggunaan kertas dan lain-lain ya, digitalisasi itu yang kita lakukan di operation. Kemudian yang berikutnya dalam bisnis itu kita arahkan bahwa kita ngasih kredit ya. Pertama kita nyari dana dulu. Nyari dana yang sumbernya adalah dari green activity. Maka kemudian kita sebut kita menerbitkan green bond ya. Green bond kita sudah kita sebutkan 3 kali, totalnya adalah sekarang sudah 13,5 triliun dan itu selalu oversubscribe ya. Dan itu dari sisi pendanaan. Kemudian dari sisi pembiayaan, maka kita arahkan untuk ngasih kredit kepada yang langsung namanya itu kelompok usaha berwawasan lingkungan, itu total kredit kita yang kita arahkan kepada green loan istilahnya gitu ya, jadi itu 89 triliun. Tapi kalau kita kaitkan langsung dengan ESG terkait dengan pemberdayaan terutama terhadap UMKM, total kredit kita yang kita arahkan kepada UMKM yang sebenarnya tidak hanya sekedar memberikan loan tetapi juga pemberdayaan itu 699 triliun ya, kita sudah arahkan ke sana. Itu tadi operation, bisnis, dan kemudian yang terakhir tentunya sudah barang tentu yang terakhir tapi ini yang paling penting adalah governance kita dalam berbisnis, itu kita arahkan upaya-upaya kita supaya jadi upaya kita menekan emisi karbon, mengurangi emisi karbon dan beraktivitas mengabsorb karbon itu harus kita jaga governance-nya. Jadi kemudian kita buatlah governance-nya, dan kemudian governance artinya apa? Kita buat aturannya, kemudian leadership-nya, maka kemudian saya bentuk komite namanya komite ESG gitu. Kemudian saya bentuk divisi yang khusus dedicated untuk ngurusi ESG ini. Ini bagian daripada kita environmentalnya ya gitu, kira-kira seperti itu. Saya kira sampai situ dulu. Oke, dan apa Pak metode yang digunakan BRI untuk mengukur jejak karbon dan menetapkan target net zero emission versi BRI Pak? Iya, kita kenal ya metodenya itu antara lain kita mengadopsi yang namanya standar greenhouse gas protocol.
Dan standar ini sudah diakomodir, sudah dipakai secara luas untuk menghitung dan melaporkan emisi greenhouse gas ya. Dan kemudian yang kedua adalah kita menggunakan strategic partnership for carbon accounting financial. Dan ini sebenarnya terkait sama bagaimana tadi saya bilang. Kalau yang pertama tadi, yang standar greenhouse gas protokol itu sebenarnya untuk mengukur emisi karbon atau jejak karbon kita dari operasional. Dan kalau yang kedua, standar partnership for carbon accounting financial itu sebenarnya untuk mengukur dalam aktivitas bisnis kita itu memberikan kredit segala macam atau nyari dana, itu berhubungan dengan hal-hal yang kira-kira emisi karbonnya bisa dikontrol atau tidak. Itu. Yang ketiga adalah standar, namanya standar Science Based Target Initiative, SBTi. Ini adalah inisiatif global sebenarnya yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menetapkan target pengurangan emisi karbon. Dan jangan lupa strategi BRI untuk ini, untuk net zero BRI itu sudah mendapatkan validasi dari SBTi ini. Artinya comply dengan governance global maupun domestik. Wow, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sunarso. Apa Pak kira-kira contoh program BRI yang memang secara khusus ditujukan untuk bisa mendukung pencapaian net zero emission di tahun 2050? Saya kira mungkin begini ya, yang pas sampai apa Pak yang programnya itu kita mesti bicara yang real. Tadi ngomongnya bahasa langit gitu kan di level strategik, kemudian yang konkretnya. Sekarang kita ngomong eksekusi, udah pasti pakai contoh. Jadi sekarang begini, pendanaan kita menerbitkan bond yang kita sebut green bond tadi. Kita dapat 13,5 triliun. Kemudian kita menyalurkan kredit, ya. Menyalurkan kredit tadi saya katakan yang langsung kepada kelompok usaha berwawasan lingkungan itu 89 triliun, kemudian yang terkait sama pemberdayaan itu 699 triliun. Nah, kemudian yang terkait sama bagaimana kita berupaya operasional kita supaya mengurangi emisi karbon, tapi kemudian juga aktivitas kita mengabsorb karbon. Maka kredit mikro, kalau orang akad kredit di mikro itu, dia dapat kredit ya, dapat uang, akad kredit. Kemudian kita berikan tanaman, bibit tanaman, itu programnya namanya BRI Menanam. Supaya apa? Dia punya kewajiban dua, satu membayar kreditnya, yang kedua memelihara pohon. Kalau sekarang kita tanam, satu pohon mungkin bobotnya sekian gram, itu adalah biomasa yang asalnya adalah dari karbon yang gentayangan di atmosfer ini diabsorb ke situ. Kita tunggu 5 tahun, kita bisa bayangkan kalau misalnya nanam, kebanyakan itu nanam sukun, apokat, kemudian ada tembesi, ada pohon-pohon buah yang lain ya, rambutan segala macam, mangga, dan itu kita harapkan 5 tahun ke depan dia akan mensintesa karbon dioksida yang di atmosfer tadi menjadi biomasa. Dan itu menjadi aset karbon bagi BRI. Bagi orangnya yang punya itu adalah dia punya dapat kredit, dia berusaha. Kemudian dia punya tanaman yang tentunya punya nilai ekonomi. Tetapi bagi BRI itu menjadi aset karbon. Jadi BRI menanam. Yang berikutnya kita masuk ke kawasan-kawasan padat penduduk di kota-kota itu yang untuk bernafas saja kita berebut oksigen. Itu harus diakui. Di Jakarta ada kawasan yang sangat padat, jarang tanaman sebenarnya dan orangnya sangat padat. Dan itu kita masuk ke situ, kita bikin hidroponik dan kita buatkan satu set hidroponik, kemudian kita kasih bibit, kita kasih pendampingan, dan kemudian selain dia aktivitasnya mengabsorb karbon dan mengemisi oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas, tapi punya nilai ekonomi. Karena apa? Sayur yang diproduksi itu bisa untuk memenuhi nutrisi masyarakat setempat. Ini jalan dan digerakkan oleh ibu-ibu. Itu kita sebut namanya Brinita, BRI bertani di kota, ya, singkatannya Brinita. Kalau tadi ada BRI menanam, itu orang yang dapat kredit kita kasih pohon. Kalau Brinita ini masuk ke kawasan-kawasan padat penduduk, kita buat seperti itu. Ada fotonya mungkin ya? Mudah-mudahan ada fotonya gitu. Kalau nggak ada fotonya, ya nanti kita ajak kunjungan ke kawasan-kawasan padat itu. Dan kemudian masih banyak lagi yang kita lakukan, kita ada BRI bersih-bersih kali. Jadi sungai-sungai di kota itu rata-rata, terutama sungai-sungai yang lebarnya mungkin sekitar 3 meter, 4 meter, itu sudah penuh sampah. Dan kita ambil contoh 1 kilometer kita bersihkan, tapi yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat supaya mereka aware tentang lingkungannya, maka kemudian dari rumah sudah dibiasakan memilah sampah, mana yang sampah organik, mana yang anorganik. Kemudian jangan dibuang ke kali, yang organik kemudian kita sediakan mesin untuk di digest menjadi pupuk, kompos, kemudian yang anorganik
didigest untuk menjadi recycle produk yang itu terutama berbahan baku plastik. Sekalinya menjadi bersih, sekitar kali kanan kiri itu kita jadikan tanaman banyak kan berbasis hidroponik ya memang, tanaman gantung segala macam. Dan menjadi tempat bermain, kemudian lingkungan itu menjadi asri, layak huni, dan kemudian orang nyaman tinggal di situ. Itu inspiring. Jadi 1 kilo kita buat seperti itu, 1 kilo berikutnya masyarakat sudah pengen, punya keinginan sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang bersih-bersih kali. Sementara sampai situ dulu.